Eh, pada pada sore hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, makalah dan juga PowerPoint mengenai memahami ilmu ketatanegaraan. Mohon izin untuk share screen. Sampun ketinggal nggih. Sampun, Pak. Konsep dasar pendidikan kewarganegaraan SD. Teori tentang ketatanegaraan, dosen pengampu Profesor Dr. Samini M. Hum. Saya sendiri penyusunnya Hadi Purnomo. Langsung saja ke slide pertama, yaitu peta konsep mengenai teori tentang ketatanegaraan. Nanti ada 5 subbab, yaitu yang pertama teori terbentuknya negara, kemudian peran negara dalam pembangunan nasional, kemudian hubungan antar negara dalam pergaulan internasional, selanjutnya hubungan negara dengan warga negaranya, dan yang terakhir peran negara dalam modernisasi bangsa. Teori terbentuknya negara. Teori terbentuknya negara ada 4 bahasa. Nanti ada pengertian negara, kemudian syarat berdirinya negara, teori terbentuknya negara, dan bentuk-bentuk negara. Pengertian negara. Menurut TK Omen, dalam ilmu sosial barat kontemporer, negara didefinisikan sebagai entitas yang memiliki kedaulatan politik atas suatu teritori yang jelas, yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan yang sah, dan terdiri dari warga yang memiliki kesetiaan bulat-bulat pada negara. Kemudian menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Selanjutnya menurut Jean Bodin, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Selanjutnya, menurut Hugo de Groot, negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Kemudian menurut Bruce, negara adalah suatu diri rakyat yang tersusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Selanjutnya, menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Menurut Leon Duguid, negara adalah kekuasaan orang-orang kuat yang memerintah orang-orang yang lemah, dan kekuasaan orang-orang yang kuat tersebut diperoleh karena faktor politik. Kemudian menurut Helman Weiner, negara adalah organisasi kewilayahan yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan kepentingan perseorangan dari segenap kehidupan yang multidimensional untuk pengawasan pemerintah dengan legalitas kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, negara dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki legitimasi mengelola kekuatannya yang telah diberikan kepadanya untuk mengatur keberlangsungan kehidupan bersama dalam suatu tatanan yang disepakati bersama. Selanjutnya, syarat berdirinya negara ada 4, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pengakuan, dan adanya pemerintahan. Dari keempat hal itu merupakan syarat berdirinya suatu negara. Kemudian teori terbentuknya negara. Teori yang pertama yaitu teori kontrak sosial atau social kontrak. Teori kontrak sosial atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Penganut mazhab pemikiran ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Teori ketuhanan atau teokrasi. Doktrin ini memiliki pandangan bahwa pemerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Jadi adanya suatu negara atau kekuasaan pemerintahan itu semata-mata karena adanya kehendak dari Tuhan, seperti itu. Kemudian ada teori kekuatan. Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Menurut teori ini kekuatan menjadi pembenaran atau raison d'être
dari terbentuknya suatu negara. Jadi pada teori kekuatan ini lebih mengutamakan pada adanya yang memiliki power lebih kuat atau kekuatannya lebih besar akan menguasai yang tidak memiliki kekuasaan. Baru terbentuk suatu negara seperti itu. Kemudian ada bentuk-bentuk negara ditinjau dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya. Bentuk negara dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adanya monarki. Pemerintah monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Kemudian monarki sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja atau ratu. Sedangkan monarki konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaan kepala pemerintahan berada di Perdana Menteri, dibatasi oleh ketentuan konstitusi negara atau undang-undang. Kemudian praktek monarki konstitusional ini yang paling banyak dipraktikkan di negara seperti Malaysia, Thailand, Jepang, dan Inggris. Kemudian ada yang kedua, oligarki, yaitu model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, demokrasi. Pemerintahan atau model demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau berdasar pada kekuasaannya pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau lebih dikenal dengan pemilu. Yang kedua, peran negara dalam pembangunan nasional. Ada dua hal yang dibahas, yaitu fungsi negara terhadap warga negara dan peran negara dalam pembangunan nasional sendiri. Ini fungsi negara terhadap negara. Yang pertama, negara sebagai negara politik atau political state, yaitu negara sebagai kekuatan politik yang bisa mengendalikan kekuatan politik untuk melakukan program pembangunan. Jadi political state ini mencakup politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Kemudian negara sebagai negara hukum atau legal state, yaitu negara sebagai kekuatan yang memiliki legitimasi secara hukum untuk melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, negara sebagai negara sejahtera atau welfare state. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Jadi, welfare state ini lebih berfokus pada bagaimana menciptakan kesejahteraan pada warga negara. Kemudian, fungsi negara sebagai administratif state, yaitu negara sebagai kekuatan yang bisa berfungsi dan berperan sebagai administratif. Kemudian peran negara dalam pembangunan nasional. Ini ada lima peran. Yang pertama sebagai stabilitator. Peran pemerintah sebagai stabilitator menyangkut beberapa bidang kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Jadi peran stabilitator ini bagaimana menciptakan stabilisasi di bidang politik, kemudian menciptakan stabilisasi di bidang ekonomi, menciptakan stabilisasi di bidang sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan. Itu peran negara sebagai stabilitator. Kemudian yang kedua yaitu sebagai inovator. Peran pemerintah selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi inovator sendiri diartikan sebagai yang menciptakan inovasi atau hal-hal baru. Kalau contohnya negara kita, karena kita penghasil sawit, inovasinya yaitu adanya bahan bakar dari minyak sawit B30, kemudian ada pengembangan sampai dicita-citakan ada B100 seperti itu. Kemudian ada modernisator, yaitu melalui pembangunan setiap negara ini menjadi warga negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat dengan negara-negara lain. Jadi modernisator ini juga bagaimana negara itu bisa memodernisasi bangsanya, memodernisasi negaranya sehingga tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa lain dan dianggap sederajat dengan bangsa lain. Kemudian adanya negara sebagai pelopor. Selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan atau role model bagi seluruh masyarakat. Namanya pelopor itu yang di terdepan, yang pertama, kemudian menginspirasi yang lain. Jadi negara itu harus bersifat terdepan, kemudian memberi inspirasi pada warga negaranya bagaimana memposisikan diri sebagai pelopor itu tadi. Kemudian pelaksana mandiri.
Pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan. Jadi hal-hal yang bisa dilaksanakan oleh bangsa sendiri diutamakan dilaksanakan oleh bangsa sendiri, atau hal-hal yang bisa diproduksi sendiri yang dicukupi oleh negara sendiri. Eh, Pengertian dari pelaksana mandiri. Jadi harus sebagaimana mungkin berusaha menjadi negara yang mandiri, tidak bergantung pada negara lain. Selanjutnya ke hubungan antar negara dalam pergaulan internasional. Nanti ada 4 bahasan, yaitu pengertian kerjasama internasional, kemudian tujuan kerjasama internasional, manfaat kerjasama internasional, dan macam bentuk kerjasama internasional. Kemudian pengertian kerjasama internasional. Menurut Perwira Danyani, kerjasama internasional merupakan sistem hubungan yang dibuat berdasarkan kehidupan internasional dan terbagi dalam berbagai macam bidang seperti bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, lingkungan hidup, kesehatan, pertahanan, serta keamanan. Kemudian menurut Dougherty dan Palgrave, kerjasama internasional merupakan hubungan yang dijalin antar negara dan tidak ada unsur kekerasan maupun paksaan, serta dilaksanakan secara hukum internasional dalam upaya memberikan kebebasan untuk membangun negaranya sendiri. Kemudian menurut Holsti, kerjasama merupakan kolaborasi yang dilakoni oleh setiap warga ketika melihat ada masalah nasional yang terjadi di negaranya. Masalah tersebut dianggap perlu ditanggapi dengan baik karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara. Oleh karena itu, negara berusaha menyelesaikan masalahnya dengan cara menjalin kerjasama dengan negara lain. Itu pengertian kerjasama internasional. Selanjutnya, menurut Charles, melalui tulisannya yang berjudul Theory and International System pada tahun 66, pada tulisan tersebut, Charles berpendapat kerjasama internasional merupakan segala bentuk interaksi yang ada antara masyarakat dengan negara-negara dan dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya. Kemudian menurut Kusnadi, kerjasama internasional merupakan akibat dari adanya hubungan internasional serta akibat dari bertambahnya hal kompleks dalam kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Selanjutnya menurut William, kerjasama internasional melalui tulisan yang berjudul Introduction to International Politics, Theoretical Overview 1971, kerjasama internasional adalah sebuah kerjasama yang mulanya terbentuk melalui suatu alasan, yaitu negara yang melakukan interaksi rutin yang baru serta baik untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, menurut Coulomb and Wolff, mengemukakan bahwa kerjasama internasional merupakan hubungan internasional yang berupa interaksi antara warga dari satu negara dengan negara lain. Kemudian pengertian tersebut, Columbus dan Wolff mengemukakan melalui tulisan yang berjudul Introduction to International Relations pada tahun 1986. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan kerjasama internasional. Tujuan kerjasama internasional itu ada 7. Yang pertama yaitu mempererat persahabatan. Jadi persahabatan antar negara itu kalau ada kerjasama internasional akan menjadi lebih erat. Kemudian menciptakan perdamaian dunia. Dengan adanya kerjasama, tentu saja perdamaian di dunia itu akan terwujud. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama internasional yang dijalin antara negara juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena akan adanya ekspor impor dan pertukaran tenaga kerja dan teknologi, alih teknologi dan semacamnya. Kemudian meningkatkan kemajuan berbagai bidang. Kemudian yang kelima, untuk melengkapi kebutuhan negara, ini seperti yang saya singgung tadi, melengkapi kebutuhan negara, semisal satu negara itu kekurangan sumber daya alam, maka dapat disuplai dari negara yang lain melalui ekspor impor. Apabila kekurangan tenaga kerja juga dapat dipenuhi dari negara lain. Apabila kekurangan teknologi, maka bisa mengambil teknologi dari negara lain atau alih teknologi seperti itu. Kemudian mencegah terjadinya konflik. Dengan adanya kerjasama internasional, tentu saja konflik itu bisa diminimalisir. Meskipun tetap ada, konflik itu menjadi tetap ada, tapi bisa diminimalisir. Kemudian memperluas tenaga kerja.
Jadi kerjasama internasional juga akan memperluas tenaga kerja dengan adanya tenaga kerja asing yang masuk ke negara kita ataupun tenaga kerja kita yang bekerja di negara yang lain. Selanjutnya, manfaat kerjasama internasional yaitu yang pertama memajukan perekonomian negara. Kemajuan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perjalanan atau transaksi ekspor serta impor barang dan jasa yang dilakukan oleh negara tersebut. Kemudian yang kedua, mendapatkan peluang maupun kesempatan untuk dapat mencari ilmu, pengetahuan maupun teknologi di negara yang lebih maju. Yang ketiga, memperkuat daya tawar serta posisi negara tersebut di mata dunia internasional. Jadi kerjasama internasional juga memperkuat daya tawar atau bargaining position. Kemudian yang keempat, modal dari suatu negara asing dapat masuk lebih mudah ketika perkembangan ekonomi negara lebih maju melalui kerjasama internasional. Jadi kerjasama internasional juga bisa memungkinkan modal itu masuk pada suatu negara dengan melalui investasi, baik investasi infrastruktur, investasi pembuatan industri, atau investasi terhadap sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang kelima, dengan adanya kerjasama internasional maka akan membuat permintaan barang serta jasa dari suatu negara meningkat, sehingga dapat menekan harga pokok per unit di negara tersebut. Kemudian yang keenam, negara yang menjalin kerjasama internasional dapat turut melakukan impor barang yang memiliki harga lebih mahal. Jadi itu tadi manfaat kerjasama internasional. Pada dasarnya kerjasama internasional memiliki dampak yang positif terhadap perkembangan suatu negara, baik secara ekonomi, kemudian secara keamanan juga, kemudian secara pemenuhan kebutuhan dalam negeri, juga pemenuhan terhadap perkembangan teknologi pada suatu negara. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, tenaga kerja akan menjadi lebih cerdas, meningkatkan keterampilan dan kreativitas tenaga kerja, dituntut cerdas, kreatif, dan melakukan kegiatan ekspor ke negara lain dengan pesat. Kemudian yang kedelapan, negara yang menjalin kerjasama internasional akan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh bahan baku serta bahan penolong yang dapat digunakan untuk produksi. Jadi ketika suatu negara kekurangan bahan baku, maka negara lain dapat mensuplainya. Kemudian kerjasama internasional dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menekan angka pengangguran di negara tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tenaga kerja juga dapat bekerja di negara lain. Dengan demikian angka pengangguran itu akan menjadi lebih dapat ditekan atau dapat menurun. Kemudian menjaga harga barang yang tetap stabil dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang kelebihan maupun kekurangan ke negara lain. Jadi dengan adanya kerjasama tadi, kita juga bisa mengekspor barang ke negara lain, juga dapat mengimpor barang ketika negara kita mengalami kekurangan terhadap suatu barang. Kemudian kerjasama internasional mempercepat pembangunan nasional suatu negara. Caranya adalah meminjam dana melalui Bank Dunia atau World Bank. Kemudian kerjasama internasional dapat membuat suatu negara melakukan pencegahan atas rusaknya maupun dilupakannya suatu budaya di negara tersebut. Kemudian yang ke-13, kerjasama internasional dapat membuat suatu negara meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan negaranya. Jadi kerjasama internasional juga bisa meningkatkan pertahanan dan keamanan. Karena kalau ada kesepakatan tentang kekuatan militer, mungkin akan saling melindungi dengan negara lain. Ketika kita mendapat ancaman, mungkin negara lain akan ikut turun serta membela negara kita. Selanjutnya kita ke macam dan bentuk kerjasama internasional. Ada 3, yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh 2 negara, namanya bilateral. Bi itu dari 2. Jadi contohnya yaitu Indonesia dengan Arab Saudi, kerjasama tentang pengiriman jamaah haji dan umroh. Kemudian yang kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dijalin oleh beberapa negara dan tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kalau multilateral ini banyak negara dan tidak dibatasi oleh adanya wilayah. Jadi seperti NAFTA, kemudian OPEC, UN atau United Nations atau PBB atau WTO, World Trade Organization, IMF, International Monetary Fund, kemudian ECOSOC, OKI. Kemudian kerjasama regional
Kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan negara yang berada pada suatu wilayah maupun kawasan tertentu. Contohnya ASEAN. Kemudian Komisi Regional PBB di kawasan Asia Timur, Eropa, serta Amerika Latin. Itu contoh dari bentuk kerjasama internasional. Ada bilateral, multilateral, dan regional. Selanjutnya hubungan negara dengan warga negara. Nanti ada 4 bahasan, yaitu pengertian warga negara, kemudian pengertian warga negara Indonesia, terus asas kewarganegaraan, dan hubungan negara dengan warga negara. 20. Kemudian pengertian warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Warga Negara Republik Indonesia, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini pengertian negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya, pengertian warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 Undang-Undang Warganegara Republik Indonesia. Warga negara Indonesia adalah yang pertama, setiap orang yang berdasar peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Jadi ayahnya orang Indonesia, ibunya juga orang Indonesia. Itu otomatis menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Itu juga menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Ayahnya asing, ibunya warga negara Indonesia. Kemudian yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak melalui kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberi kewarganegaraan kepada anak tersebut atau iusimunitas kalau tidak salah. Kemudian yang enam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Kemudian yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang delapan, anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya, itu langsung jadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Jadi kalau tiba-tiba ada bayi tidak diketahui ayah dan ibunya dan di wilayah Indonesia, itu otomatis menjadi warga negara Indonesia menurut undang-undang ini. Kemudian anak yang lahir di wilayah negara Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-12, anak yang lahir di luar wilayah negara Indonesia dari seorang ayah ibu warga Indonesia karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Itu ketika anak lahir tapi warga negara ketentuan negara tersebut memberikan hak kewarganegaraan pada anak tersebut, itu bisa juga menjadi warga negara Indonesia. Kemudian anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia. Selanjutnya ke asas kewarganegaraan. Ini tadi ada asas kewarganegaraan umum, itu ada asas kelahiran atau iusoli. Asas iusoli jadi menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat di mana bayi itu lahir. Kemudian asas keturunan atau ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan darah. Jadi siapapun yang merupakan anak kandung atau dilahirkan oleh seorang warga negara tertentu, maka anak tersebut dianggap warga negara bersangkutan. Kemudian ada asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan suatu kewarganegaraan untuk setiap orang,
Menurut azas ini, seorang tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan lebih dari satu. Yang keempat, azas kewarganegaraan ganda terbatas. Azas yang keempat ini merupakan azas yang di mana menentukan status dari kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Ketika anak tersebut mencapai umur 18 tahun, maka anak tersebut harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Jadi boleh ganda, tapi ketika sudah berumur 18 tahun, dia harus memilih satu, menentukan salah kewarganegaraannya. Kemudian asas kewarganegaraan khusus. Asas kewarganegaraan khusus adalah asas kewarganegaraan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Warganegara Republik Indonesia, meliputi yang pertama asas kepentingan nasional. Jadi pemberian kewarganegaraan itu harus mempertimbangkan kepentingan nasional. Kemudian adanya perlindungan hukum. Warga negara harus diberikan perlindungan hukum secara maksimal. Kemudian persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi setiap warga negara ketika sudah ditentukan sebagai warga negara Indonesia, maka harus dipersamakan dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian kebenaran substansif. Asas kebenaran substansif ini yaitu berpandangan bahwa kebenaran itu hanya harus secara substansif atau secara isi, bukan hanya secara formil. Kemudian azas non diskriminatif. Non diskriminatif ini jadi setiap warga negara tidak boleh didiskriminasikan. Meskipun berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda agama, tidak boleh adanya unsur diskriminatif, berarti dilakukan sama. Kemudian ada yang pengakuan dan penghormatan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Kemudian yang ketujuh, asas keterbukaan. Jadi pemberian warga negara itu harus terbuka, tidak boleh disembunyikan atau dirahasiakan. Kemudian asas publisitas, pemberian kewarganegaraan harus dipublikasikan ataupun pencabutan kewarganegaraan harus dipublikasikan kepada khalayak umum, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke hubungan negara dengan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara disebut juga hak konstitusional. Hak konstitusional warga negara disebut juga hak-hak sipil. Hak konstitusional warga negara menurut Jimmy Sidiki antara lain yaitu setiap warga negara memiliki hak yang wajib. Jadi setiap warga negara memiliki hak yang wajib. Yang pertama diakui, recognize, kemudian dihormati, respected, kemudian difasilitasi, facilitate, kemudian dipenuhi atau fulfilled oleh negara. Jadi namanya hak itu kan sesuatu yang berhak diterima. Jadi ketika hak warga negara, maka kewajiban itu berada di negara untuk memenuhinya. Selanjutnya, setiap warga negara memiliki kewajiban kepada negara yang merupakan hak negara wajib. Jadi selain memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban terhadap negara. Kemudian negara memiliki hak terhadap warga negaranya, seperti itu. Kemudian hak negara itu harusnya direcognize atau diakui oleh warga negaranya. Kemudian yang kedua, dihormati atau respected. Jadi negara harus dihormati oleh warga negaranya. Kemudian yang ketiga, ditaati atau ditunaikan, comply. Jadi karena sebagai konsekuensi logis negara memberikan hak kepada warga negara, begitu pula warga negara harus punya kewajiban terhadap negaranya, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kemudian hak negara atau pemerintah. Hak negara atau pemerintah yang pertama yaitu menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Jadi sebagai negara, sebagai institusi pemerintahan yang memiliki hak membuat undang-undang atau peraturan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Yang kedua yaitu melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hidup orang banyak, seperti pasal 33 yaitu cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Salah satu hak negara yaitu memaksa warga negaranya dengan peraturan dan perundangannya agar warga negara itu taat hukum, seperti itu. Kita lanjutkan ke kewajiban negara.
Selain memiliki hak, negara juga memiliki kewajiban terhadap warga negaranya, yaitu yang pertama contohnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, itu juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini juga ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kewajiban negara lainnya yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Ini pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya negara wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Itu pendidikan menjadi tanggung jawab negara sehingga negara wajib membiayai pendidikan dasar dengan mengalokasikan dana 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Kemudian pemerintah berkewajiban mengusahakan menyediakan satu sistem pendidikan nasional. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lanjutnya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Kemudian kewajiban negara yang ke-9 yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kemudian negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selanjutnya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi bahasa daerah itu tidak boleh dimatikan, harus dihormati karena itu merupakan kekayaan atau kekhasan dari masing-masing daerah. Kemudian negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai. Contohnya adanya minyak, pertambangan minyak, kemudian PLN atau listrik, pengadaan listrik itu juga dikuasai oleh negara. Kemudian negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Jadi negara itu menguasai bumi, air, dan kekayaan alam diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian yang ke-14, negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara dengan memberikan sistem jaminan sosial. Ya, seperti yang kita ketahui adanya PKH, adanya KPS, Kartu Perlindungan Sosial, kemudian KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu adalah salah satu wujud negara bagaimana menciptakan sistem jaminan sosial secara nasional. Kemudian yang ke-15, negara bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Contohnya adanya jalan, kemudian adanya jaringan rel kereta api, kemudian adanya bandara, pelabuhan. Selanjutnya, peran negara dalam modernisasi bangsa ada 3 bahasan, yaitu pengertian modernisasi, kemudian tahapan modernisasi, kemudian peran negara dalam modernisasi bangsa. Pengertian modernisasi menurut Eza Alatas dalam Hans-Dieter Evans, modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan yang meliputi semua segi kehidupan manusia pada tingkat yang berbeda. Pertama di dunia barat, kemudian berbaur di sisa dunia lainnya melalui berbagai cara dan kelompok dengan tujuan utama untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan lebih nyaman dalam arti seluas-luasnya. Kemudian menurut Bendix menyatakan bahwa modernisasi sebagai keseluruhan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang menyertai industrialisasi. Kemudian ini ada tahapan modernisasi. Jadi tahapan modernisasi ini dilalui oleh hampir seluruh negara di dunia akan melalui tahapan-tahapan ini sampai pada posisi terakhirnya
masing-masing negara, pencapaian masing-masing negara. Kemudian menurut Rusto, tahapan modernisasi itu dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth ada 5 tahapan modernisasi itu. Yang pertama adalah masyarakat tradisional atau traditional state, yaitu masyarakat masih mempercayai adanya kekuatan-kekuatan di luar manusia. Jadi kalau kita kenal adanya klinik atau seperti itu, terus kemudian lebih berfokus pada pertanian, itu adalah masyarakat tradisional atau traditional states. Kemudian adanya masyarakat prakondisi tinggal landas atau the precondition for take off. Itu pada tahapan ini adanya investasi terutama di bidang pendidikan, kemudian transportasi dan komunikasi. Dari kebutuhan dasar itu banyak investasi di sana karena ini adalah era tinggal landas, pra tinggal landas. Kemudian ada yang ketiga tinggal landas atau take off. Pada periode tinggal landas ini ditandai dengan hilangnya hambatan-hambatan yang menghalangi pertumbuhan ekonomi, kemudian munculnya industri baru, kemudian investasi akan banyak pada bidang industri baru tersebut. Kemudian yang keempat menuju kedewasaan atau the drive to maturity, yaitu pada fase kedewasaan ini atau era setelah lepas landas akan terjadi suatu proses kemajuan yang panjang dan terus bergerak ke depan. Kemudian perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Jadi perkembangan menuju kedewasaan ini adanya industri yang sudah mulai maju, di mana tidak hanya pada teknik-tekniknya saja, tetapi aneka barang yang dihasilkannya pun juga beraneka ragam. Kemudian tahap kelima atau zaman konsumsi massa tinggi, the age of high mass consumption, yaitu ditandai dengan adanya kenaikan pendapatan masyarakat yang signifikan sehingga konsumsi tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok hidup tetapi meningkat pada kebutuhan yang lebih tinggi. Kalau kita cermati sekarang posisi konsumsi massa tinggi ini ya seperti saat ini, kita akan mudah menemukan barang-barang di pasar online seperti adanya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, kemudian adanya Alibaba, adanya Amazon, seperti itu adalah salah satu bentuk atau ciri dari tahapan modernisasi pada tahap konsumsi massa tinggi. Jadi masyarakat tidak hanya kebutuhan dasar, sudah pada pemenuhan kebutuhan tersier seperti itu. Lanjutnya ke peran negara dalam modernisasi bangsa. Dalam konteks modernisasi bangsa, peran negara dapat dibagi menjadi beberapa hal berikut. Yang satu yaitu kebijakan ekonomi. Negara dapat memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan modernisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diambil antara lain kebijakan fiskal, kemudian kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur, dukungan untuk sektor-sektor yang menjanjikan, serta pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Jadi kebijakan ekonomi ini yang pada umumnya kita lihat seperti adanya kebijakan fiskal, yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan melalui pajak, kemudian menekan pengeluaran melalui penghematan sistem di pemerintahan. Kemudian kebijakan moneter ini menyangkut dengan jumlah beredar uang di masyarakat agar tidak terjadi inflasi, yang dimana kebijakan itu dimiliki oleh Bank Indonesia. Kemudian adanya kebijakan produksi juga, ini biasanya kalau kebijakan produksi ini terkait peningkatan produksi untuk hal-hal yang memang sangat dibutuhkan oleh warga ataupun untuk kebutuhan ekspor seperti itu. Kebijakan perdagangan mancanegara ini menyangkut salah satunya menyangkut bagaimana biaya masuk suatu barang yang dapat masuk ke Indonesia itu penentuannya itu pada negara. Itu termasuk pada kebijakan ekonomi. Kemudian juga kebijakan ketenaga kerjaan, bagaimana negara bisa membatasi ataupun bisa menerima tenaga kerja asing, ataupun juga negara juga bisa mengirim tenaga kerja kita ke negara asing untuk bekerja di sana. Selanjutnya pendidikan keterampilan.
Negara dapat mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan yang mempersiapkan tenaga kerja untuk ekonomi modern. Ini mencakup investasi dalam pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan inisiatif untuk mendorong dunia kewirausahaan. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan negara harus mampu menjawab tantangan dunia di masa depan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, revolusi perbankan 4.0, dan society 5.0. Jadi pendidikan dan keterampilan ini dibutuhkan sebagai investasi terhadap peningkatan sumber daya manusia Indonesia sehingga siap menghadapi revolusi industri 4.0, di mana di sana adanya banyak Internet of Things, kemudian adanya artificial intelligence, kemudian adanya perbankan, revolusi perbankan 4.0, adanya teknologi blockchain, banyak sekali dari dampak pengiring dari adanya revolusi industri 4.0 ini yang secara tidak langsung sebenarnya sudah kita alami atau kita rasakan saat ini. Kemudian dalam konteks modernisasi bangsa, peran negara dibagi menjadi beberapa hal tadi, lanjutannya tadi. Yang ketiga yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Negara juga memainkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ini menyangkut investasi dalam kesehatan masyarakat, program-program pengentasan kemiskinan, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Jadi seperti yang saya sebutkan di depan tadi, adanya PKH atau program keluarga harapan, adanya KPS, kartu perlindungan sosial, kemudian adanya KIP atau kartu Indonesia Pintar, kemudian adanya BPJS, itu adalah wujud negara dalam memberikan perlindungan sosial pada kelompok rentan. Jadi diusahakan kenapa kok ada BPJS? Dengan adanya BPJS ini adanya sharing dana dari pembayar, kemudian agar untuk kelompok ekonomi rentan yang pendapatannya hanya cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari tidak terganggu perekonomiannya ketika sedang menghadapi sakit seperti itu. Itu adalah grand design dari adanya BPJS. Kemudian PKH, KPS, dan KIP. Untuk KIP juga untuk memberikan bantuan pendidikan selain dana yang dianggarkan melalui sekolah, melalui BOS, juga KIP ini juga wujud untuk menjaga atau memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok ekonomi rentan tadi. Kemudian hukum dan tata kelola. Negara harus membangun sistem hukum dan tata kelola yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan sosial. Ini mencakup informasi hukum, pemberantasan korupsi, dan promosi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan publik. Jadi hukum dan tata kelola ini menjadi konteks modernisasi bangsa juga. Seperti yang kita ketahui, sekarang banyak sekali lelang jabatan, itu asal wujud dari modernisasi dari proses penempatan orang pada posisi yang tepat seperti itu, Pak. Selanjutnya, inovasi dan teknologi. Negara juga mempromosikan inovasi dan teknologi yang diperlukan untuk modernisasi ekonomi. Ini mencakup dukungan untuk riset dan pengembangan, insentif untuk industri inovatif, dan promosi kemitraan antara sektor publik dan swasta. Perkembangan teknologi yang merupakan dampak pengiring dari revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan Internet of Things, artificial intelligence, virtual realism, blockchain teknologi memberikan tantangan tersendiri bagi negara untuk mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam membawa masyarakat yang menghadapi era tersebut. Jadi inovasi dan teknologi itu juga menjadi fokus dari modernisasi bangsa yang mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia juga harus menyesuaikan dengan adanya perkembangan teknologi yang ada di dunia. Bukan malah menutup diri, tapi harus membuka diri, tetapi menyesuaikan dengan budaya-budaya dan potensi yang ada di Indonesia, sehingga kita martabat bangsa kita itu sama atau disetarakan dengan bangsa lain di dunia ini. Contohnya seperti adanya ini penyesuaian teknologi di Indonesia dengan adanya revolusi industri 4.0, dengan pemenuhan jaringan internet yang mudah, yang murah, yang itu akan memperlancar adanya revolusi industri 4.0. Kemudian adanya artificial intelligence,
Itu juga Indonesia seharusnya mampu menyesuaikan diri, mengambil posisi yang penting pada perkembangan artificial intelligence ini, karena kedepannya itu akan menjadi pokok hal yang penting pada peradaban manusia masa depan. Seperti kita ketahui, seperti ChatGPT itu sudah sangat familiar mulai sekarang sudah mulai tren. Itu wujud artificial intelligence. Kemudian Google juga mengeluarkan artificial intelligence. Mungkin Indonesia saja belum. Kemudian virtual realism biasanya diaplikasikan penggunaan kacamata virtual itu juga bisa untuk dunia pendidikan juga, dunia apa itu, dunia kesehatan juga bisa. Kemudian sekarang adanya blockchain teknologi, tidak lagi bergantung pada perbankan, tapi ada teknologi memudahkan mengirim atau menerima aset dalam bentuk digital seperti itu. Jadi itu tadi dari peran negara di bidang teknologi. Selanjutnya sudah daftar pustaka. Demikian tadi presentasi saya mengenai memahami ilmu ketatanegaraan. Seperti itu. Teori tentang ketatanegaraan. Selanjutnya, apakah saya mempresentasikan makalah saya atau langsung direview oleh Mbak Vira yang bertugas pada hari ini? Moderator. Pripun? Mungkin seperti biasa saja direview. Oke. Silakan Mbak Vira. Baik, terima kasih Pak Hadi. Sudah terdengar nih suara saya ya? Enggak banyak, sedikit saja kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bertugas sebagai pembahas dari makalah serta PowerPoint-nya Pak Hadi mengenai konsep dasar pendidikan kewarganegaraan tentang teori ketatanegaraan. Sebelumnya kalau dilihat dari RPS-nya Bu Sarmini yang telah disiapkan, itu sudah memuat secara keseluruhan. PowerPoint-nya juga sudah menarik dan dilengkapi gambar yang lengkap serta menarik ketika dilihat. Secara umumnya seperti itu. Sekarang untuk isinya. Untuk secara isinya, namun misalnya di slide nomor 6 ini. Nah, ketika misalnya saya seseorang yang baru belajar, hanya disebutkan 4 seperti ini. Nah, adanya pengakuan itu wujudnya seperti apa, saya yang kurang tahu juga. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan secara singkat, seperti yang di komen saya ini, contoh adanya wilayah. Berarti wilayah itu maksudnya apa? Lokasi atau area tertentu digalakan dengan potensi wilayahnya. Contoh perairan, terus apa namanya, kepulauan dan sebagainya. Nah, adanya pengakuan. Ketika misalnya adanya pengakuan di sini itu, oh berarti kalau misalnya aku tidak mengakui adanya Indonesia, berarti Indonesia tidak ada. Kan seperti itu, bisa kalau misalnya tidak ada secara teoritisnya, secara singkatnya, penjelasan kan orang akhirnya menerimanya itu kan berbeda-beda, gitu Pak Ading ya. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit adanya pengakuan itu maksudnya seperti apa. Jadi tadi saya tambahkan
adanya pengakuan itu dari dalam dan luar negeri. Sebenarnya di makalahnya Pak Hadi sudah lengkap. Ini saya ambil dari makalahnya Pak Hadi. Adanya pengakuan itu dari dalam dan luar negeri tentang eksistensi suatu negara. Nah, adanya pemerintahan. Pemerintahan di sini, pemerintahan bentuknya seperti apa? Nah, harusnya dijelaskan. Misalnya ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, seperti itu. Dan adanya rakyat. Misalnya nih, kalau adanya rakyat. Ketika adanya rakyat, berarti sekelompok keluarga itu kan juga termasuk rakyat. Berarti kita bisa membentuk negara sendiri dong. Nah, seperti itu. Nah, jadinya secara singkat supaya tidak ada miskomunikasi. Adanya rakyat di sini itu dimaksud misalnya keseluruhan orang, baik berada di dalam negeri maupun luar negeri, yang mempunyai hak pilihan karena persyaratan tertentu terhadap suatu negara tersebut. Nah, itu untuk slide ini. Sebenarnya nggak banyak kok, insya Allah. Nah, untuk penulisan yang monarki, terus oligarki, demokrasi. Nah, itu kalau menurut saya itu kan bukan bahasa Inggris. Jadi mungkin ditulisnya secara biasa aja ya. Jadi nggak italik, kan guys. Nah, ini juga administratif. Nah, di sini administratif. Di makalah juga administratif itu nggak ada administratif. Di makalah itu administrasi. Nanti ada catatan. Nah, ini nomor 3 yang dimaksud itu apa, Bapak Adi? Mungkin typo ya. Lanjut, nah di sini hubungan antar negara dalam pergaulan internasional. Hubungannya itu juga disebutkan de facto sama de jure. Nah, di makalah juga nggak ada pengertiannya. Nah, kalau misalnya saya sebagai orang yang baru belajar, apa ya de jure itu, apa ya de facto itu. Nah, di situ saya tambahkan penjelasan. De jure itu ungkapan yang berarti berdasarkan hukum. Ketika de facto berarti berdasarkan kenyataannya. Itu ya pas waktu apa ya, negara itu ya. Sebelumnya negara itu loh, negara. Nanti saya tunjukkan di makalahnya. Baik. Di sini pengertian enggak ada. Nah, ini juga sudah bagus dilengkapi dengan gambar. Sudah cukup menarik. Sangat menarik menurut saya. Nah, di sini ketika kita lihat nomor 2 dan nomor 4. Nah, PBB itu kan ada di sini. Ya benar ya Pak Hadi ya? Kerjasama multilateral ya. Ya. Nah, ketika regional, ketika ada PBB, ini tapi ada di kawasan Asia Timur ya. Ketika sudah di kawasan Asia Timur itu berarti kan sudah kayak wilayahnya ya, regionalnya ya. Nah, jadi nggak yang secara menyeluruh, kayak komisinya ngaten ya. Itu sudah benar. Ya, mungkin ya, ini Mbak. ditambah PBB aja. Ya, terus mana lagi ya? Nah, ini juga iusolnya sudah italik, ininya belum ya. Nah, sekarang ini yang mau saya bahas. Nah, di sini warga negara memiliki hak. Fokus saja, kalau menurut saya, ketika dia memiliki hak, berarti dia memiliki kewajiban sebagai warga negara. Nah, jadi kewajiban warga negara kepada negaranya, kan ini tadi kan hak warga negara kepada negara. Nah, yang dimaksud di sini berarti hak negara kepada warga negara, gitu kan ya Pak Adi ya, tadi ya. Nah, tapi menurut saya, mungkin alangkah lebih baiknya ketika ada hak warga negara kepada negaranya, itu dilengkapi sampingnya itu kewajiban warga negara kepada negaranya. Jadi kalau misalnya kewajiban kepada warga negaranya, bunyinya seperti ini. Wajib menaati hukum dan pemerintah di pasal 27 ayat 1. Ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ada di pasal 27 ayat 3. Sama wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28 ayat 1. Nah, kalau misalnya seperti ini, itu kan hak negara. Hak negara yang harus, hak negara terhadap warga negaranya harus diakui. Berarti kalau misalnya negara itu tidak mau mengakui, jadi masalah. Kan akhirnya miskomunikasi kalau misalnya kalimatnya seperti ini menurut saya. Katanya Pak Adi ya. Ketika misalnya ada hak bisa disandingkan dengan kewajiban. Jadi
supaya tidak miskomunikasi. Lanjut. Nah, di sini. Nah, tadi sepertinya sudah dijelaskan Pak Adi juga, yang dilengkapi, yang dikonsumsi di sini kan sekarang kan perkembangan teknologinya itu juga sudah cepat, ya. Nah, banyak dilengkapi perkembangan pengembang-pengembang storefront. Jadi storefront itu yang maksudnya Pak Adi tadi ada Alibaba, ada apa namanya Shopee dan sebagainya. Nah, itu akan membantu konsumen itu secara instan membeli, akhirnya tingkat konsumsinya juga tinggi. Seperti itu ya, Adi. Nih. Nah, terus di sini industri, mana ya industri tadi ya. Nah, industri itu sebaiknya ditulis pakai I gitu aja. Sama pendapatan tadi kurang apa? Kurang A-nya atau gimana? Gimana ya? Nah, pendapatan kurang A-nya seperti itu. Ya. Terus mana? Oh iya, ini kebijakan fiskal. Kebijakan moneter. Kalau misalnya saya yang belajar, maksudnya saya yang pertama kali belajar itu nggak ngerti kebijakan fiskal itu apa ya, kebijakan moneter itu apa ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Tadi sepertinya sudah saya tulis di sini, cuma kalau kebijakan fiskal kan kayak pajak seperti itu ya. Kalau kebijakan moneter itu keuangannya, penerbitan uang seperti itu ya. Jadi sudah, itu saja dari saya untuk PowerPoint-nya. Sekarang di Malala, enggak banyak kok Pak Adi, benar. Saya enggak detail banget orangnya. Mungkin kalau terlalu cepat mohon diingatkan ya Bapak Ibu. Di sini ya, di sini mungkin salah tulisan Pak Adi, tapi di penjabarannya itu sudah benar, pergaulan internasional. Di sini tulisannya pergaulan nasional ya. Nah, di sini pengertian, terus teori terbentuknya. Hanya typo aja. Lanjutkan sebentar loh, enggak ada Pak Adi, sudah banyak. Nah, di sini kalau misalnya ada pengejauhan tahan, nah saya sendiri itu tidak tahu apa itu pengejauhan tahan. Nah mungkin bisa dikasih apa buka kurung tutup kurung apa ya pengejauhan tahan itu. Nah ini tadi sudah saya kasih arti, itu perwujudan sepertinya ya, perwujudan peningkatan fungsi negara. Nah ini secara administratif. Administratif ini salah typo aja. Dilanjut. Nah, ini. Tadi untuk de facto belum dijelaskan artinya. Nah, kalau untuk de facto itu berdasarkan hukum. Untuk de jure itu berdasarkan pada kenyataannya. Tadi kan ada terbahas de facto sama de jure. Nah, kalau misalnya tidak ada pengertiannya, akhirnya miskomunikasi. Saya juga nggak tahu. Akhirnya nggak tahu. Tidak dimengerti. Nah, di sini kalau bentuk pengakuan oleh dunia internasional digolongkan menjadi, menurut saya yang tadi, de facto sama de jure itu tadi jawabannya. Nah, kalau misalnya di sini, ini itu bentuk sama macam sepertinya. Macam kerjasama negara. Nah, di situ ada juga di bawahnya. Pak Adi sudah menautkan ini itu di halaman selanjutnya. Nah, kalau misalnya tetap ditautkan, harusnya ditambahkan regional. Nanti bisa dengan ditambahkan contoh-contoh kerjasamanya. Kalau misalnya ini benar ada pada di sini. Kalau misalnya salah, berarti bentuk pengakuan ini dibagi menjadi dua, yaitu de facto sama de jure tadi. Dan kalau menurut saya ya Pak Adi, mungkin kalau misalnya nanti ada sanggahan, silahkan. Nah, ini sepertinya ada di sini. Nah, ini kan sudah lengkap ya Pak Adi ya. Nah, ini sudah lengkap. Ada bilateral, multilateral, sama regional. Harusnya di atasnya tidak perlu lagi. Ya, oke. Nah, untuk penulisan azas sama asas, kalau misalnya definisinya atau maknanya sama, mungkin disamakan.
Jadi kalau azas semua, kalau asas semua. Nah, kalau misalnya ada perbedaannya, harusnya dijelaskan dulu perbedaannya itu apa ya. Nah, ini di PowerPoint tadi. Nah, setiap warga negara memiliki kewajiban kepada negaranya. Berarti kan kewajiban warga negara. Harusnya seperti itu kesimpulannya. Akhirnya nanti seperti ini jawabannya. Ini saya dapatkan dari apa ya tadi ya? Ini dari UUD, undang-undang. Dari undang-undang saya bacain tadi Noah. Nah, lalu lanjut itu apa yang bilang? Mana? Oh, ada lagi. Nah, ini tadi kebijakan fiskal sama moneter ya. Kalau untuk kebijakan produksi kan berarti kan untuk memproduksi suatu barang seperti itu. Yang asing menurut telinga saya itu kan fiskal sama moneter mungkin seperti itu. Nah, tidak banyak orang yang tahu. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kebijakan fiskal itu kebijakan pemerintah yang merujuk pada pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Kalau untuk kebijakan moneter itu kebijakan pemerintahan melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang Oke, mungkin sudah Pak Haji, terima kasih banyak Bapak Ibu telah mendengarkan saya untuk membahas makalah dan PowerPoint-nya Pak Haji. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sanggahannya ini mungkin kalau ada yang Waalaikumsalam salah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji ditanggapi. Iya, terima kasih Mbak Fira. Ternyata sudah saya teliti masih banyak kesalahan, berarti saya kurang teliti lagi. Terima kasih dari masukannya, mungkin nanti saya akan perbaiki sesuai dengan yang jenengan masukan jenengan tadi, karena memang seperti itu. Ternyata masih ada yang salah. Sudah saya terima semua. Oh, berarti jawaban saya apakah sudah benar Pak Haji? Sudah diteliti ulang? Sudah saya terima semua. Oh, Satu Mbak, yang belum saya terima Mbak. apa? Yang bagian dari pendapatnya Profesor Jimmy Asidiki tadi, karena saya mengutipnya dari beliau, jadi saya tidak bisa merubah pernyataan beliau. Dari beliaunya seperti itu. Jadi strukturnya seperti itu. Jadi hak negara yang harus diikuti oleh warga negara. Jadi kewajiban warga negara terhadap negaranya seperti itu. Bahasanya memang seperti itu, bahasa negatif. Harus dituruti, harus diakui, itu memang seperti itu. Di pernyataan beliaunya seperti itu. Jadi tidak bisa saya balik menjadi kewajiban warga negara. Mungkin itu pembelaan saya untuk satu itu saja. Yang lain saya terima. Memang sebanyak salahnya. Saya juga punya pembelaan Pak Haji. Iya. Oke. Saya juga punya pembelaan. Oke. Jadi pembelaan saya sudah saya juga sudah melihat jurnal yang tentang teori itu. Kalau untuk hak warga negara kepada negaranya memang ada. Tetapi kalau yang di sampingnya itu tidak ada. Mungkin bisa ditampilkan dari mana gitu loh Pak Adi. Aduh, bukunya sudah saya kembalikan Mbak dari perpustakaan, pinjam Mbak soalnya. Oh, berarti memang ada untuk yang memang ada. Itu dari pernyataannya memang seperti itu, dari kalimat panjang kemudian saya buat strukturnya menjadi poin-poin itu. Tapi memang recognize itu, diakui itu memang seperti itu. Bahasanya bahasa seperti itu. Jadi saya tidak merubah strukturnya. Ya. Tapi bukunya memang sudah saya kembalikan, nggak ada. Ya, Pak Adi, ada. Memang ada. Saya juga sudah melihat bukunya. Nah, kalau untuk yang di samping kanannya maksud saya, yang tadi yang saya benarkan kewajiban itu loh. Nah, itu apakah ada juga di YouTube? Kanan kiri itu satu paket. Dari menurut Prof. Jimmy itu. Oh iya, terima kasih. Iya, mohon maaf ya. Mohon maaf bukunya tidak bisa saya tunjukkan karena sudah saya kembalikan ke perpustakaan. Pripun selanjutnya ini? Bapak Ibu?
Selanjutnya, apakah saya harus menunjukkan makalah saya atau langsung direview saja sama Mbak Vira? Karena isinya ya kurang lebih sama dengan PowerPoint-nya. Pripun? Dijelaskan aja dulu, Mas. Sebentar, walaupun sebentar. Ya, saya jelaskan. Kedap. Berikut ini makalah saya, tugas mata kuliah konsep dasar pendidikan kewarganegaraan SD tentang teori tentang ketatanegaraan. Dosen pengampu Profesor Dr. Sarmini M. Hum. Kemudian disusun oleh Hadi Purnomo, saya sendiri. Kemudian ini Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Pasca Sarjana Pendidikan Dasar 2023. Dan ada tujuan, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan memiliki kemampuan untuk menjelaskan teori terbentuknya negara, peran negara dalam pergaulan nasional, hubungan antar negara dalam pergaulan nasional, internasional maksudnya ini, hubungan negara dengan warga negara, peran negara dalam modernisasi bangsa. Dan yang B, materi teori tentang ketatanegaraan, ada teori terbentuknya negara, kemudian pengertian negara menurut para tokoh dan para ahli seperti ini. Selanjutnya syarat berdirinya negara. Ini kalau di makalah sudah ada, adanya wilayah, adanya pengakuan, adanya pemerintahan, adanya rakyat. Selanjutnya teori terbentuknya negara, tadi ada kontrak sosial, kemudian ada ketuhanan atau teokratis, kemudian teori kekuatan, kemudian bentuk-bentuk negara, adanya negara. Kemudian di sini ada sentralisasi, ada desentralisasi, kemudian ada monarki tadi, ada oligarki dan demokrasi. Peran negara dalam pembangunan nasional, ada fungsi negara. Kemudian tadi ada fungsi negara, ada negara politik atau political state, kemudian ada negara hukum atau legal state, kemudian negara sejahtera atau welfare state, kemudian negara administrasi atau administrative state. Kemudian peran negara dalam pembangunan nasional sebagai peran stabilisator, inovator, modernisator, pelopor. Kemudian pelaksana mandiri. Kemudian lanjutnya ke hubungan antar negara dalam pergaulan internasional. Di sini ada bilateral, kemudian keanggotaan di badan-badan internasional, dan lanjutnya ada pengertian kerjasama internasional. Menurut para ahli ada di sini. Kemudian adanya tujuan kerjasama internasional. Tadi ada seperti di PowerPoint tadi, poin-poinnya. Kemudian ada manfaat kerjasama internasional. Kemudian macam dan bentuk kerjasama internasional, ada bilateral, ada multilateral, ada regional, kemudian hubungan negara dengan warga negara, ada pengertian warga negara Indonesia, ini ada 2 macam. Kemudian asas warganegaraan, ada asas warganegaraan umum, yaitu adanya asas kelahiran ius soli, kemudian asas keturunan ius sanguinis, kemudian asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kemudian asas kewarganegaraan khusus. Ini adanya asas kepentingan nasional, perlindungan maksimum, persamaan dalam hukum dan pemerintahan, kemudian asas kebenaran substansif, kemudian non-diskriminatif, asas pengakuan penghormatan hak asasi manusia, asas keterbukaan, dan asas publisitas. Selanjutnya hubungan negara dengan warga negara. Ya ini, tadi yang di makalah tadi, yang di PowerPoint tadi seperti ini. Adanya menurut Jimmy Asidiki tadi, warga negara memiliki hak yang wajib. Jadi ini kewajiban yang poin pertama ini kewajiban negara terhadap warga negaranya, terhadap hak warga negaranya. Kemudian yang B ini kewajiban, ini hak negara yang harus dipenuhi oleh warga negaranya seperti itu. Makanya ini bahasanya bahasa pasif, diakui, dihormati, ditaati. Hak negara pemerintah ini ada tadi
kewajiban negara, ini ada sendiri sebenarnya kewajiban itu. Kemudian peran negara dalam modernisasi bangsa, tadi pengertian modernisasi menurut para tokoh dan para ahli. Kemudian tahapan modernisasi menurut Rusto dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth. Ini ada masyarakat tradisional, ada prakondisi, ini salah tulisannya prakondisi seharusnya. Kemudian tinggal landas atau take off, kedewasaan, kemudian masyarakat konsumsi massa tinggi. Kemudian peran negara dalam modernisasi bangsa, tadi ada poin-poinnya, ada kebijakan ekonomi, pendidikan dan keterampilan, kemudian kesehatan dan kesejahteraan, hukum dan tata kelola, inovasi dan teknologi. Kemudian ini ada contoh, kemudian ini ada latihan soal terkait dengan materi atau pengembangan materi PKN tadi, dan daftar pustaka. Tuh, demikian tadi makalah dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Vira untuk mereview makalah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Monggo, Mbak Vira silakan. Silakan apa Pak Haji? Review makalah. Loh, sudah tadi gitu loh. Oh sudah. Ini sudah berarti. Ya, sisa kemarin tidak dilanjutkan. Masih ada waktu napa mboten? Masih setengah jam sepertinya Bu, lumayan. Masih setengah jam. Monggo silakan dilanjutkan untuk sisa Lanjut kemarin. saja. Biar Tidak tidak saya nggih. Nggih, Lanjut. Nggih, kemarin kan saya yang makalahnya yang belum. Saya izin share screen. Sampun terlihat Bapak Ibu. Sampun Bun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan kembali makalah saya yang minggu kemarin belum sempat saya paparkan ya. Jadi kemarin itu saya membuat makalah yaitu tentang topik konsep dasar pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Tentang Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup. Jadi langsung saja, nggih. Jadi untuk latar belakangnya, Pancasila selain sebagai dasar negara juga merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat rakyat Indonesia. Pancasila itu terdiri dari 5 dasar sendi utama, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, agar lebih memahami peran-peran Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, agar dapat menguasai peran-peran Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini agar nanti seluruh rakyat Indonesia, terutama para generasi muda, dapat memahami dengan peran-peran Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, baik berbangsa dan bernegara.
Untuk pembahasannya, yaitu kita mulai dari sejarah lahirnya Pancasila. Awalnya Indonesia kedatangan bangsa Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah kekalahan Belanda. Kedatangan Jepang ini semula disangka baik bagi bangsa Indonesia, namun ternyata Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Kekuasaan Jepang tidak bertahan lama karena serangan dari para sekutunya itu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda. Ketika kekalahan Jepang itu, akhirnya Jepang menjanjikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Maka dibentuklah Badan Penyelidik Kemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1945, yaitu Dokuritsu Jumbiko Sakai atau BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diadakan sidang BPUPKI pertama yang membahas perihal perumusan dasar negara Indonesia. Namun, tidak serta-merta langsung disetujui oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu, agar dasar negara ini segera selesai, dibentuklah sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Itu anggotanya adalah Bapak Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Ahmad Subarjo, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Wahid Hasim, yang ketujuh Abikusno Cokrosejoso, yang ke-8 Haji Agus Salim, dan yang ke-9 adalah A.A. Marimis. Akhirnya ke-9 tokoh inilah yang menyelesaikan pembahasan tentang dasar negara, yaitu Pancasila, yang kemudian sekarang dikenal jadi pada pembahasan dasar negara ini selesai pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Yang berbunyi yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil yang didapat adalah merumuskan Undang-Undang Dasar, tentang Undang-Undang Dasar, ya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh PPKI, Pancasila disahkan pada hari tersebut, yang kemudian direvisinya sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu tadi sejarah singkat tentang pembentukan Pancasila. Sekarang kita belajar tentang peran Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila berasal dalam bahasa Sanskerta, asal kata panca atau 5, dan sila atau sendi asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, atau Pancasila Krama, yang terdiri dari dilarang melakukan kekerasan, 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, yang kelima dilarang mabuk atau minum minuman keras. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang digunakan untuk pedoman bangsa Indonesia dalam berperilaku dan bercita-cita. Pancasila tersebut dicetuskan agar supaya bangsa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk berdiri hingga saat ini dan tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran, yaitu meliputi 1. Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945,
Yang kedua, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Itu baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional. Yang keempat, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, macam-macam dasar negara itu ada sosialisme, liberalisme, marxisme, komunisme, fasisme, dan fundamentalisme. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila yang pertama sebagai dasar negara yaitu diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini Pancasila berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisah atau antara satu dengan yang lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi yang satu ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap, mental maupun tingkah laku atau perilaku beserta amal perbuatan dari sikap mental tersebut. Kepribadian yang dimaksud adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia. Artinya suatu sikap mental dan tingkah laku dengan bangsa lainnya. Jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori von Savigny yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Fungsi Pancasila yang kelima sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Fungsi yang keenam yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini adalah menyangkut ikrar yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama oleh para pendiri bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar tidak terjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural. Fungsi Pancasila yang ke-8 adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia termuat tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang fungsi Pancasila yang ke-9 adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Baik secara lebih luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya tentang peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar
ide atau cita-cita. Dapat disimpulkan Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Hakikat ideologi terbuka tentang Pancasila itu menurut para pakar mendefinisikan berbeda-beda. Menurut pakar Swejono Puspowardoyo mengatakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami bumi seisinya dan menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Menurut Mubiarto mengemukakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Menurut Patmowardono menyatakan bahwa ideologi merupakan kesatuan yang utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa dan seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Menurut Fran Maximus Suseno menyatakan definisi ideologi dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, ideologi adalah sebagai segala kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mutlak untuk manusia dalam bagaimana menentukan hidup dan bertindak. Menurut Masastra Prateja menyatakan ideologi adalah seperangkat gagasan yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, menyatakan bahwa ideologi adalah cabang filsafat yang mendasari ilmu-ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Nah, sekarang fungsi ideologi menurut kedudukan kita sekarang lanjut membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila itu harus selalu memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi berdasarkan uraian di atas tadi, makna dari Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yaitu satu, nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila
merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya itu tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut way of life, artinya pandangan hidup, pedoman pandangan hidupnya atau petunjuk hidup. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan kekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersimpul dalam falsafah kita, yaitu Pancasila. Selanjutnya kita membahas tentang makna sila dalam Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam bangsa dengan bintang tunggal, diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga dilambangkan keesaan Tuhan. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengandung 7 butir pengamalan, yaitu sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, melaksanakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan lambang rantai. Dalam sila ini terdapat 10 butir. Nah, diantaranya ini 1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sila yang ketiga itu persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Di dalam sila ketiga ini terdapat 45 butir pedoman terdapat 7 butir pedoman penghayatan. Ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri nih Bapak Ibu. Jadi melihat waktunya yang mepet, nanti kan masih Pak Fajar untuk mereview. Jadi saya ambil garis besarnya saja. Sila yang keempat itu kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Sebentar Mbak. Ini tadi, ini tampilan buat ini apa? Karena saya tadi putus-putus ngikutinya ya. Ini apa? Buat ini PPT-nya tadi sudah disampaikan. Tadi tampaknya PPT-nya sudah disampaikan minggu lalu Ibu. Jadi ini cuma mengulang ini aja, makalahnya saja kan belum. Setelah ini berarti nanti direview sama Pak Fajar. Oke. Sebentar, karena ini kan PPT-nya sudah ya. Yang tadi Pak Hadi sudah direview sama Bu Fira. Oke. Ini PPT-nya berarti minggu yang lalu sebelum UTS. Oke, nanti saya dikirimi lagi ya.
Oh, ngoten. dikirimi PPT-nya. Nggih, nggih. Saya lanjutkan nggih, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Saya izin geser. Kemungkinan saya keluar dulu ya, nanti masuk lagi ya. Oh, Oke, nggih. kalau belum selesai saya masuk lagi. Saya harus geser tempat soalnya. Oh, nggih, Gitu. nggih, Bu. Nggih, untuk sementara lift dulu saya. Nggih. Nggih, nanti saya akan cek di rekaman dan dari PPT yang dari Pak Hadi tadi, terus dari Mbak Vira, terus nanti dikirim penjenengan sama PPT-nya penjenengan, sama yang hasil review-nya ya. Tadi ya. Nggih, nggih. Matur nuwun, mohon izin keluar sebentar. Mohon maaf Ibu, itu dikirimnya ke grup aja. Japri apa? Ke grup aja, ke Oh, grup. nggih. Iya, iya. Nggih. Kalau Japri itu takut tenggelam dengan yang lain gitu. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Ya, saya mau izin dulu. Nggih. Matur nuwun nggih, Nggih. monggo. Monggo Ibu. Kula lanjut nggih Bapak Ibu. Langsung, Mbak. Nggih. Jadi yang keempat, kereta yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng. Jadi untuk ini sila keempat ini terdapat 10 butir yang dijelaskan untuk dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia. Jadi 10 butir ini ya Bapak Ibu. Lanjut ke sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Jadi wujud pengamalan sila kelima ini terdapat 11 butir di antaranya sebagai berikut ini ya. Nah, lanjut kita ke fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu sebagai berikut. 1. Pancasila menjadi petunjuk untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang kedua, Pancasila menjadi rujukan untuk menyelesaikan persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, Pancasila menjadi acuan bagi warga Indonesia untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila menjadi alat pemersatu warga Indonesia dengan segala keberagaman bahasa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sebagai konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Yang kedua, kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Yang ketiga, jawaban terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya tentang penerapan perilaku Pancasila sesuai nilai-nilai dalam berbagai kehidupan. Ini contohnya di lingkungan keluarga, misalnya taat dan patuh terhadap orang tua, berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat sekolah, bisa membantu pekerjaan orang tua, menyayangi semua anggota keluarga. Contoh di lingkungan sekolah bisa menaati tata tertib sekolah, atau bermain bersama teman saat istirahat, memperhatikan penjelasan guru, dan mengikuti kegiatan kelompok. Contoh di lingkungan masyarakat bisa membantu tetangga yang terkena musibah, mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat, ikut menjaga lingkungan sekitar, dan ikut aktif dalam kegiatan Karang Taruna. Jika Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa Indonesia akan mengalami masalah dan konflik yang besar. Apabila sila pertama tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi konflik antar masyarakat yang berbeda keyakinan atau agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 hal yang dapat terjadi jika nilai Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kehidupan akan dipenuhi konflik dan kondisi masyarakat yang tidak rukun, bisa menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban, bisa menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman, juga bisa menimbulkan kondisi masyarakat yang tidak tertib. Jadi mungkin tadi paparan makalah yang bisa saya sampaikan.
Jadi minggu lalu sudah saya paparkan PPT-nya, jadi kurang lebih sama dengan PowerPoint-nya. Monggo selanjutnya saya persilakan Pak Fajar untuk memberikan review atau tanggapan tentang makalah saya. Monggo Pak Fajar, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Dini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin share screen nggih. Bu Dini bisa stop dulu scan-nya. Iya, Pak, sebentar. Sudah terlihat nggih, Bapak Ibu? Masih Belum, Pak? Pak. Belum loading. Nggih, Sampun, sudah. sampun. Sampun. Mohon Pak Fajar. Oke, untuk review sebelum saya mereview sebenarnya makalah dari Ibu Tiwi sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali. Namun ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu diperbaiki karena tugas saya mereview. Yang pertama terkait dengan judulnya ini. Kalau menurut saya itu lebih untuk menarik, untuk menandakan bahwa ini ada judulnya, itu lebih baik menggunakan huruf kapital. Kemudian di pendahuluan, mohon koreksi kalau salah, terkait dengan kontennya pendahuluan ini, setahu saya dalam makalah PKN ini yang ditulis hanya 5, ada tujuan, materi, ringkasan, kemudian latihan soal, dan daftar isi. Jadi pendahuluan tidak perlu dituliskan. Mohon koreksi kalau salah, seingat saya seperti itu. Kemudian, nih terkait dengan kedetailan, ini ada beberapa huruf kapital yang bukan di awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital. Contohnya huruf D ini. Kemudian ini terkait dengan tujuan dan manfaatnya. Kalau saya lihat itu perlu lebih detail lagi, perlu dijabarkan satu persatu. Contohnya, misalkan memahami peran Pancasila sebagai ideologi bangsa nomor 2, kemudian nomor 3, peran Pancasila sebagai dasar negara, nomor 4, peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Karena saya sesuaikan dengan RPS yang sudah dibagikan oleh Profesor Sarmini kemarin. Kemudian ini kedetailan huruf P, Pancasila itu kan kalau Pancasila P-nya itu kapital. Kemudian ini kedetailan juga nilai-nilai ini harusnya menggunakan tanda hubung. Kemudian ini terkait dengan konten atau isinya ini bisa diperjelas lagi, itu bisa ditambahkan terkait terhadap dari sekutu pada pertempuran laut di Coral Sea. Masih terdengar nggih suara saya Bapak Ibu? Masih, Jelas, Mas. Mas. Jelas. Oke, ini kemudian lanjut lagi terkait dengan kedetailan lagi. Itu setelah tanda petik alangkah baiknya diberi spasi. Jadi tanda petik, kemudian spasi, kemudian atau. Kemudian terkait dengan isinya atau kontennya, ini lebih baik. Nah, ini di sini kan tulisannya tidak hanya dalam hal dasar negara, melainkan juga dalam hal bentuk negara dan hal krusial lainnya. Nah, perbedaan pendapatnya harus didetailkan lagi, bisa ditambahi tentang yaitu perbedaan pandangan tentang dasar negara sehingga terjadi pengelompokan dalam BPUPKI, yaitu kalangan Islam yang menginginkan dasar negaranya itu adalah Islam dan kalangan kebangsaan yang menginginkan dasar negaranya adalah kebangsaan. Jadi perlu ditambahkan lagi. Maksudnya di sini kan hanya tidak hanya yang di perbedaan kan hanya dasar negara. Jadi perlu ditambahkan lagi dasar negara apa yang menjadi perbedaan. Ngoten. Kemudian
Nah, ini terkait dengan kemenarikan. Ini kan judul, subjudul, kemudian isinya kan di bawahnya. Ini kalau menurut saya agar tidak terkesan terpotong, itu bisa di-enter, bisa digabungkan dengan isinya di halaman berikutnya. Jadi di sini judulnya, kemudian subjudulnya, kemudian isinya. Kemudian kedetailan terkait dengan asal kata. Ini menurut saya perlu dihilangkan agar kalimatnya lebih efisien. Bisa menjadi kalimatnya Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca, lima, dan sila atau sendi. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan kedetailan lagi, dicetuskan agar supaya. Ini kan kalimatnya terkesan tidak efektif. Bisa dipilih salah satu, dipilih agar atau dipilih supaya. Kemudian ini N, negara. Negara kalau tidak diikuti dengan nama negaranya, itu menggunakan huruf yang tidak kapital. Kemudian yang ini kemenarikannya terkait dengan yang saya tanda ini, yaitu bahasanya. Menurut saya bahasanya ini terlalu bertele-tele. Bisa dirubah menjadi Pancasila dijadikan dasar negara agar negara tidak mudah runtuh atau dijajah orang lain. Kan ringkas, padat, dan jelas. Kemudian ini juga sama, penulisan huruf N-nya karena tidak diikuti oleh nama negara, berarti tidak kapital. Kemudian juga sama, ini penulisan huruf P-nya, kedetailannya masih perlu diperbaiki lagi. Pancasila harusnya menggunakan huruf P kapital. Nah, ini kedetailannya, ini kan menggunakan bahasa asing ya. Kalau setahu saya, bahasa asing itu menggunakan huruf italik. Kemudian ini kemenarikannya, ini kan antara subjudul B, liberalisme ini dengan isinya itu kan terpisah. Nah, langkah lebih baiknya agar menarik, agar tidak bolak-balik membacanya itu bisa di-enter, bisa diturunkan ke lembar selanjutnya, jadi terjadi keteraturan. Kemudian ini juga sama kemenarikannya. Kemudian ini terkait dengan NKRI. NKRI ini kalau di atas singkatan itu atau akronim ini tidak konsisten. Artinya yang atas itu setelah kurung itu spasi, sedangkan di sini di penulisan NKRI ini kok tidak spasi. Jadi perlu konsistensi dalam penulisan setelah tanda kurung. Ini juga sama kemenarikannya. Subjudulnya ini lebih baik menurut saya diturunkan ke isinya agar tidak terpotong. Kemudian, nah ini kan subjudul. Kalau menurut saya agar menarik, subjudul ini diberi numbering, misalkan nomor 1 atau yang lainnya. Kemudian ini kedetailannya, ini memberikan kurang huruf N. Kemudian, ini apakah diambil dari sumber referensi? Kalau memang diambil dari sumber referensi bisa dituliskan penulisnya. Misalkan di sini Sumarsini tahun 2018, ngoten ini. Kemudian ini ciri-cirinya tidak perlu di enter ini. Ini kan ada enternya. Kalau menurut saya tidak perlu. Kemudian ini juga sama seperti tadi aspek kemenarikannya. Kemudian ini kedetailannya. Ini kan nama orang, kalau setahu saya itu nama orang diawali dengan huruf kapital. Yang ini kan belum diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang B juga sama, yang C juga sama. Kemudian, nah ini terkait dengan kemenarikannya ini kalau saya cenderung diberi angka 1 ngoten biar lebih jelas. Kemudian terkait dengan sudah bagus semuanya, sudah bagus. Nah ini kedetailan, ini penerapan masih kurang huruf N. Kemudian nah ini kan sudah dijelaskan dari Budi contoh-contoh penerapan Pancasila kan, nggih. Kalau menurut saya itu kontennya atau kontennya itu bisa ditambahkan terkait dengan sila pertama misalkan apa, sila kedua misalkan apa, sila ketiga contohnya apa, penerapannya sila keempat apa, sila kelima apa. Jadi semua sila itu terdapat contoh penerapannya. Kalau menurut saya seperti itu, Budi, agar lebih lengkap lagi. Kemudian, nah ini penutup. Kalau di
halaman saya penutupnya itu tidak berada di atas. Jadi perlu, karena ini awal dari suatu lembaran baru, itu perlu diataskan, dari di atas, di atas lembar di sini, bisa di sini. Kalau di halaman saya seperti ini, Bu Dini. Kemudian ini juga sama tadi, kedetailan penulisan bahasa asing. Kemudian ini latihan, kurang detail. Sebenarnya terbentuknya BPUPKI atau hanya BPUPK. Kalau di atas kan BPUPKI, kalau ini kan hanya BPUPK. Jadi perlu kedetailannya perlu diperbaiki lagi. Kemudian juga ini di bawah kan menyatakan tempat. Berarti kata depan di ini bisa dipisah. Ini kedetailannya juga masih kurang huruf A. Nah, ini cukup, ini menurut saya review dari saya, waktu saya kembalikan kepada Bu Dini. Inji. Terima kasih Pak Fajar untuk reviewnya. Bagus sekali, sangat membantu sekali. Insya Allah nanti akan saya rubah demi menyempurnakan dari makalah saya ini. Oke, terima kasih. Ini bagaimana Bapak Ibu, ini sudah selesai atau bagaimana? Mau ditutup Pak Adi? Pak Setia nggih tadi hotsnya. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan Pak Setia. Sudah cukup, Bu Dini. Ampun. Oke, Pak Fajar juga sudah ya? Ampun, Mas. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahi? Sudah Pak Hadi, cukup. ampun ya? Cukup, Mas. Oke. Terima kasih. Demikian tadi presentasi dari Pak Hadi dan presentasi review dari Mbak Vira, dan dilanjutkan dengan presentasi kembali dari Bu Dini yang mana itu adalah presentasi 2 minggu yang lalu yang belum selesai, dilanjutkan saat ini dan sudah direview oleh Pak Fajar. Demikian tadi presentasi dari teman-teman. Semoga pada perkuliahan hari ini dalam mata kuliah konsep dasar PKN SD kita mendapatkan ilmu baru, mendapatkan wawasan baru, dan mendapatkan pengetahuan baru yang nantinya bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan di lembaga kita masing-masing khususnya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.